Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini kami akan merangkum salah satu film terbaik, garapan Christopher Nolan. Bercerita tentang keadaan bumi di masa depan yang sudah tidak dapat dihuni lagi. Oke, kita masuk ke alur filmnya. Di masa depan, bumi tidak lagi mampu menopang kebutuhan umat manusia. Ladang pertanian sering rusak akibat hawar, badai debu menerjang daratan, dan umat manusia kembali ke peradaban bertani tanpa negara. Dan ini adalah Cooper, mantan pilot uji coba NASA yang sudah pensiun karena insiden kecelakaan pesawat luar angkasanya, yang sekarang memutuskan untuk menjadi petani. Cooper ini tinggal bersama keluarganya, termasuk ayah mertuanya, putranya Tom, dan putrinya yang baru berusia 10 tahun, Merv. Pada scene ini terlihat Merv yang sedang mengeluhkan tentang kejadian yang sering menimpanya di kamarnya. Merv percaya bahwa rumah mereka dihantui oleh hantu yang selalu berusaha berkomunikasi dengannya. Tapi, dikarenakan Cooper seorang yang sangat ilmiah sekali, Cooper berkata kepada Merv untuk tidak mudah mengambil kesimpulan bahwa itu adalah hantu. Dan kemudian Cooper menantang Merv untuk membuktikan keberadaan hantu tersebut melalui penyelidikan ilmiah. Lalu beberapa hari setelah itu, saat Cooper dan keluarganya sedang menonton pertandingan baseball, tiba-tiba terjadi badai pasir yang hebat sehingga pertandingannya pun harus dihentikan. Dan mereka semua pun pulang. Namun terjadi kembali hal yang mengejutkan ketika mereka sampai di kamar Merv. Debu yang masuk dari luar membentuk garis-garis seperti kode yang harus dipecahkan. Kemudian Cooper berupaya untuk memecahkan kode tersebut. Lalu didapatkanlah suatu koordinat dari kode tersebut. Lalu Cooper menemukan bahwa hantu tersebut mencoba memandu mereka ke suatu tempat, yaitu pangkalan rahasia NASA. Ini adalah Profesor Brand, pemimpin dari pangkalan ini. Setelah terjadi beberapa hal yang mengejutkan Cooper meminta kepada Profesor Brand untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian, Profesor Brand mengungkapkan kepada Cooper bahwa perjuangan manusia untuk bertahan hidup semakin sia-sia. Ia mengusulkan solusi berupa kolonisasi galaksi lain. Dan Cooper direkrut untuk menerbangkan Endurance, wahana antariksa uji coba dengan misi mencari planet layak huni. Melewati lubang cacing yang terbentuk di orbit Saturnus, Endurance akan mengikuti jejak misi Lazarus, serangkaian wahana berawak yang dikirim melintasi lubang cacing untuk mempelajari kelayakan beberapa calon planet dalam jangka panjang. Data dari Lazarus mengerucutkan pada 3 calon planet yang potensial. Ada Miller, Edmunds, dan Mann. Masing-masing diberi nama sesuai astronot yang melakukan survei ke sana. Cooper pun memutuskan untuk bergabung dengan Endurance. Keputusan ini tentu sangat membuat Merv kecewa. Bahkan keduanya pun harus berpisah secara tidak baik. Cooper, Amelia, fisikawan Romilly, geografer Doyle, beserta satu robot serbaguna bernama TARS, kemudian berangkat menuju Saturnus selama 2 tahun sebelum terbang ke galaksi baru. Ketika melintasi lubang cacing, Amelia bertemu makhluk luar dimensi yang ia yakini menaruh lubang cacing tersebut untuk menyelamatkan umat manusia. Setibanya di sana, Endurance mengikuti sinyal yang ditinggalkan ekspedisi Miller. Namun, mereka menghadapi masalah. Calon planet Miller sangat dekat dengan Gargantua. Gargantua ini merupakan sebuah lubang hitam. Karena tarikan gravitasinya, waktu di permukaan Miller mengalami distorsi. Lalu Cooper mengusulkan cara untuk menghemat waktu yang dihabiskan di permukaan. Setelah melihat sendiri planet Miller,
Mereka menemukan bahwa planet tersebut tidak layak huni karena gelombang pasang raksasa yang terus-menerus menerjang permukaannya. Bahkan Doily harus menjadi korban dari ombak gelombang pasang raksasa yang ada di planet tersebut. Dan pesawat angkutnya dibanjiri air ketika para awak berusaha mengangkat wahana Miller. Mereka kembali ke Endurance dan mengetahui bahwa waktu telah berlalu selama 23 tahun. Tom dan Murph telah dewasa. Murph bergabung dengan NASA dan berusaha menyelesaikan permasalahan fisika yang membingungkan Profesor Brand selama bertahun-tahun, yaitu persoalan mengenai bagaimana manusia dapat keluar dari tarikan gravitasi bumi secara massal. Profesor Brand jatuh sakit dan ia mengaku bahwa tidak ada harapan kalau Endurance akan pulang dengan selamat. Ia dari dulu memang mengutamakan rencana B, proyek repopulasi massal menggunakan embrio subur untuk merintis kembali spesies manusia. Menyadari bahwa masih ada harapan untuk membantu Murph dan menyelamatkan umat manusia, Cooper dan Amelia pun menyusun rencana untuk menerbangkan Endurance ke Cakrawala Peristiwa atau Event Horizon Gargantua dan mengirim TARS ke dalamnya untuk mengumpulkan data mengenai singularitas di balik lubang hitam. Kemudian melempar pesawatnya dengan bantuan gravitasi ke arah planet Edmonds. Tetapi Cooper berbohong kepada Amelia dan mengirim pesawatnya sendiri ke Gargantua sehingga Amelia dapat keluar dari tarikan gravitasi. Cooper melontarkan dirinya sebelum pesawatnya hancur. Lalu ia pun terjebak di ruang luar dimensi, tempat waktu tidak bersifat linier dan diwakili oleh kamar tidurnya Murph. Cooper sekarang mampu menyaksikan setiap detik hidup Murph secara bersamaan. Lalu kemudian Cooper menyadari bahwa dirinya lah hantunya Murph. Kemudian Cooper berupaya memancarkan data yang dikumpulkan TARS melalui batasan dimensi agar Murph bisa menyelesaikan persamaan Profesor Brand. Lalu, kemudian makhluk luar dimensi, manusia yang telah berevolusi dan melintasi alam secara fisik, menutup ruang Tesseract tersebut dan melepaskan Cooper kembali ke tata surya melalui lubang cacing di dekat Saturnus. Ia pun ditemukan oleh sebuah wahana NASA. Ia bangun di wahana NASA yang berperan sebagai pemandu wahana pengangkut manusia lainnya menuju lubang cacing. Cooper akhirnya bertemu kembali dengan Murph. Murph saat ini merupakan wanita lanjut usia. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan untuk terakhir kalinya, lalu Cooper mencuri salah satu kapal NASA dan masuk ke lubang cacing untuk mencari Amelia, yang ternyata telah menemukan sisa-sisa ekspedisi Edmonds, sekaligus planet yang dapat menopang kehidupan. Oke, itulah tadi rangkuman filmnya. Jujur ya, pada saat nonton film ini, saya dibuat bingung dengan jalan ceritanya. Tapi demi kalian dan monetisasi YouTube, kami memutuskan untuk tetap membuat rangkuman ini. So, terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini bisa terus berkembang dan dimonetisasi oleh YouTube. Kami pun bisa dapat uang dari AdSense-nya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye-bye.